Tahun 2021 termasuk tahun yang luar biasa. Memasuki tahun ini, kita bagaikan berjalan di kawat tripis karena senantiasa harus menyeimbangkan banyak hal secara profesional dan juga personal. Banyak referensi yang mengatakan orang-orang yang bisa bertahan, bahkan bergerak maju, tidak hanya kuat tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain dalam berjuang. Kita memang perlu membuka pikiran dan kemungkinan cara kerja lain yang belum pernah kita lakukan dan terpikirkan sebelumnya. Bagaimana mempertajam rasa terhadap apa yang bisa kita lakukan, bertanya pada diri sendiri apa yang bisa kita syukuri, lalu apa yang bisa kita pelajari dan apa juga yang harus kita lakukan, dan berpikir tentang apa yang membuat kita bertahan dan menang melawan tantangan. Sahabat Sebuku kali ini adalah seorang anak muda 30 tahun, berprofesi sebagai jurnalis dan menciptakan mimpi-mimpi yang lama diimpikan menjadi kenyataan satu persatu. Kita belajar banyak dari apa yang dia sampaikan. Salah satunya adalah jangan lupa menyimpan energi dari mimpi-mimpi yang belum kamu wujudkan. Karena energi itu akan membutuhkan dirimu hadir ketika ia ada. Inilah sahabat kita Zulkarnaini Masri atau Jul Masri. Dalam kisah Inilah Jalan Hidupku di Sebuku Inspiring Like a Book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, ketemu lagi dengan saya Hendra. Tentu saja masih di channel kesayangan Anda, Hendra Shah Official, di program Sebuku Inspiring Like a Book. Dan tentu saja tamu-tamu setiap kali konten ini adalah orang-orang yang menurut saya sangat menarik untuk saya perkenalkan kepada sahabat semua yang sedang menonton channel ini. Dan seperti yang saya sampaikan, sahabat saya yang akan menjadi tamu pada episode ini adalah seorang anak muda, seorang jurnalis di media nasional, kemudian pegiat literasi, dan juga akhir-akhir ini juga merambah ke dunia seni. Sebenarnya bukan merambah sih, bakatnya sudah ada, tinggal implementasinya aja. Memang kebetulan tahun 2021 itu sesuatu yang sangat beda bagi banyak orang, dan tahun-tahun yang banyak orang juga menentukan siapa mereka, terutama dalam bidang kreativitas. Langsung saja kita sapa Jul Masri. Apa kabar Jul? Alhamdulillah Bang, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau kata-kata saya tadi langsung saja kita sapa Jul Masri, saya mengingatkan pada sebuah channel ya, punya Jul Masri ya. Di catatan Jul Masri gitu ya, di dalam mobil kan. Itu apa kabar sekarang Jul? Masih tetap eksis dengan podcast atau gimana? Podcast ini sudah kita istirahat dulu Bang. Istirahat dulu ya. Kita fokus produksi Musik, lagu. Apa yang sedang dijalani sekarang ya. Baik Jul, kita mungkin akan mulai obrolan kita ya. Kita santai aja di Jul ya. Kayak Jul sedang menerima tamu di catatan Jul Masri. Itu sebenarnya seru sih kalau dilanjutin ya. Kayaknya beda. Di Aceh belum banyak yang kayak gitu. Biasanya aku kan melakukan interview orang. Hari ini aku di interview ya. Pokoknya perasaan di interview itu ternyata nggak enak. Nggak enak Bang ya. Saya juga nggak enak di sini. Jul, kita udah bilang pada teman-teman yang nonton bahwa tamu kita sekarang ini adalah seorang anak muda, usia masih 30-an, kemudian aktivitasnya, profesinya jurnalis, bukan profesi yang ya menurut saya nggak gampang menjalaninya sekarang, dan banyak aktivitas juga, kemudian ngurusin keluarga, punya 2 anak, masih muda udah punya 2 anak ya, ini masih bisa 3-4 lagi nih. Jul, mungkin kita bisa bagi-bagi ke teman-teman, kapan tepatnya seorang Jul Masri itu mulai sadar bahwa ini profesi jurnalis ini adalah profesi yang memang tepat buat Jul dan menjalaninya dengan enjoy lah. Ya, itu sejak di kampus Bang. Sejak di kampus ya. Jadi saya kuliah tahun 2006, angkatan 2006 di Universitas Muhammadiyah Aceh. Oke. Jurusan akuntansi. Akuntansi ya. Iya, akuntansi. Oke, baiklah. Sebenarnya jauh ya, melenceng ya kata teman-teman dengan profesi jurnalistik ya. Tapi sebenarnya di dunia jurnalistik kan semua disiplin ilmu kan dibutuhkan, karena Betul. kita harus menulis banyak hal, banyak isu kan. Iya. Di kampus waktu itu semester 3 bersama beberapa teman-teman di kampus
kita sepakat membentuk UKM pers, unit kegiatan mahasiswa pers, pers mahasiswa, ya dengan teman-teman yang suka dunia literasi lah, suka diskusi bareng, baca bareng. Jadi kita inisiatif, kemudian disupport oleh sebuah LSM lokal waktu itu, ACSTF. Kita sepakat bikin UKM pers nih, bikin kegiatan mahasiswa pers mahasiswa. Jadi di situ kita di Gembleng belajar banyak tentang jurnalistik. Nah, di situ saya mulai tertarik. Mulai tertarik, wah seru ya jadi jurnalis di kampus waktu itu. Asik ya di kampus jadi wartawan. Setiap ada kegiatan di kampus kita bisa meliput kan. Kegiatan rektorat yang orang lain nggak bisa akses, kita bisa masuk kemana-mana kan dengan modal kartu pes gitu kan. Kalau ada saya rektor nih bikin kegiatan, nah kami diundang. Coba tuh anak UKM pes diundang gitu ya. Itu kan kita bangga banget kan. Bisa masuk ke ruang rektor, ruang pribadi rektor, wawancara kapan kita butuh mau kontak bantu rektor, kapan aja kita butuh wawancara bisa kan kita. Itu kan sangat punya privilege misalnya ya di kampus. Jadi di situ saya mulai merasakan wah ini asik nih jadi wartawan. Meskipun di beberapa kesempatan di kampus kita juga dibenci dalam tanda kutip oleh para rektorat. Karena kenapa? Kita kan juga sering mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak pro mahasiswa. Misalnya ada pembangunan kok seperti ini kok gitu, jelek banget gitu ya. Di soal SPP kok naik terus misalnya, jadi kita kritik. Kita beberapa kali dipanggil, janganlah di sini. Itu kan hal yang sensitif, tantangan jadi jurnalis. Jadi ada asiknya juga ada tantangannya. Ada tantangannya. Kebayang nggak pada saat itu Jo? Kalau artinya kalau sudah declare ya bahwa akan terjun di dunia yang memang tidak kebanyakan orang juga bisa seperti itu, dan setiap hari harus mencari informasi, memproduksi ide dan menjahit kata-kata, menyulam sampai dengan enak dibaca oleh pembaca. Nah pada saat itu apa yang Jo dapatkan di awal-awal karirnya sebagai jurnalis di kampus? Saya mulai memutuskan ingin jadi jurnalis itu di kampus, Pak. Di kampus persis ya. Sekitar tahun 2009 atau 2010 ya. Saya kan kuliah 2006. Jadi di 2009 kemudian saya ambil kuliah lagi di AJI, Aliansi Jurnalis Independen, ada sekolah jurnalistik, Muharram Journalist College. Saya kuliah lagi di situ. Nah, di AJI itu saya semakin mendapatkan ilmu lebih banyak tentang menulis. Beberapa kali saya ikut lomba menulis feature tingkat mahasiswa, saya menang. Nah, saya mulai menyadari bahwa saya punya bakat. Memang saya sangat menikmati Bang ketika turun lapangan ngobrol dengan orang, sangat menikmati. Banyak cerita-cerita orang yang itu justru menginspirasi kita sebagai penulis. Kalau menuliskannya ya. Pada saat itu 2009 ya. 2009. Saya 2009 itu udah kerja di Tablik Modus, Pak. Oh, pada saat itu pada dari masih kuliah media di Aceh ya. Jadi saya kuliah sambil kerja di beberapa media. Pernah di Tablik Modus Aceh, kemudian pernah di acehpost.com waktu itu, di Aceh Post kan. Saya juga kerja di situ. Udah warawiri lah ya di beberapa media. Kemudian saya juga banyak menulis di media-media komunitas. Dulu kan di Aceh kan banyak LSM, mereka kan kebanyakan bikin tabloid, majalah internal kan, sesuai dengan gerakan mereka lah. Misalnya di Bujro, LSM perempuan, mereka punya tabloid Bungong yang itu selalu mereka menulis isu-isu perempuan. Nah, saya juga menulis di situ. Saya dibayar kan? Menulis dibayar, lumayan besar dibayar waktu itu. Dan pada saat itu memang bakat menulis sebagai jurnalis tuh betul-betul juga medianya tersedia luas ya. Enaknya waktu itu Bang, kita punya ruang dan diapresiasi dengan cukup baik kan. Kita menulis diberi sedikit uang. Nah itu kan menjadi pemasukan saya sebagai mahasiswa kan. Jadi saya kan kuliah harus menjadi diri sendiri Bang waktu itu. Jadi ada kerjaan, bisa berkreativitas, ada pemasukan. Nah itu keren banget menurutku ya. Dan saya tidak membebankan orang lain juga, happy lah ya hasilnya. Saya merasa saya kok bisa
cari uang yang melalui Menulis. Akhirnya asik ini, kita bisa mengeksplor kreativitas, hobi, dan juga menghasilkan uang. Oke. Jul, pada saat itu teringat nggak tulisan apa yang pertama kali itu yang paling berkesan, barangkali tantangannya juga yang paling besar? Kalau kita ingat-ingat profesi jurnalis sering ya, beberapa teman juga pengalaman pribadi kan, kalau misalnya ada sesuatu yang salah dengan yang kita tulis, misalnya narasumber yang mungkin mereka protes lagi mencari dan tanda kutip mengejar di mana nih yang menulis berat, pernah merasakan seperti itu? Momen yang paling masih saya ingat waktu itu saya wawancara mama saya sendiri, Bang. Oh ya? Kenapa bisa mama sendiri yang diwawancara? Karena ya cerita hidup dia menarik untuk diangkat. Iya. Ya kan? Ya artinya gini, Bang, bahwa teman-teman di sekeliling kita itu mereka punya cerita masing-masing yang itu menarik untuk kita tulis. Sekarang tergantung bagaimana cara kita melihat, kan? Melihatnya, betul. Jadi waktu begitu dalam menulis tulisan tentang perdamaian. Oke. Jadi saya, karena ibu saya termasuk salah seorang korban waktu konflik, saya wawancara ibu sendiri. Oke. Jadi kan gimana sih caranya kita memposisikan diri sebagai penulis yang kita wawancara oleh orang tua kita. Orang tua kita, ya. Tapi ya dengan sambil bercanda sambil cerita bisa sebenarnya. Bisa juga. Dan tulisan itu dapat juara 2 waktu itu, Pak. Apa judulnya? Masih ingat? Kisah Janda di Kampung Kopi. Kisah Janda di Kisah Janda di Kampung Kopi. Oke. Orang tua di mana sekarang? Saya lahir di Aceh Utara. Aceh Utara. Aceh Utara, Desa Menje 3, Kecamatan Nibo, Kabupaten Aceh Utara. Keluarga masih di sana. Berarti Jul merantau dong ya ke Banda Aceh ya? Iya. Saya merantau. Saya merantau dari usia 12 tahun. Kok bisa? Iya. Usia 12 tahun itu kan masih SMP ya? SMP kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Oke, ikut orang tua atau seperti apa? Saya pindah ke Banda Aceh waktu itu tahun 2001. Kondisi Aceh kan waktu itu masih sedang panas ya. Oke. Konfliknya kan sedang memuncak ya, 99 2003 ya. 2001 kan cukup mengerikan, apalagi di tempat tinggal saya itu di Kecamatan Nibu itu memang kawasan zona merah. Oke. Kan dekat dengan ExxonMobil kan. Kita memang berada di ring 1 dengan ExxonMobil. Inilah perusahaan vital ya di negara ya. Banyak sekali terjadi kontak senjata di situ. Iya. Nah, abang saya waktu itu yang nomor 2 namanya Agus Salim Masri, dia udah kuliah ke Banda Aceh. Oke. Dia kuliah tahun 2000. Karena melihat situasi di kampung udah kurang kondusif, kita sekolah sering libur, ya kan? Akhirnya dia berinisiatif, saya diajak pindah ke Banda Aceh, kemudian dititipkan di panti asuhan. Di panti asuhan. Iya. Sendiri ya? Sama abang di situ? Sendiri Sendiri. Ya, sama dengan teman-teman yang lain ya, anak-anak yang lain ya. Oke. Dan pada saat itu masih umur 12 tahun. Apa yang ada di pikiran Jul Masri waktu itu berkecamuk ingin bekerja, ingin sekolah, ingin menyelamatkan diri juga, atau apa sebenarnya? Karena kita masih umur 12 tahun, pemikiran kita pasti belum terlalu panjang lah. Ya saya ikutin aja apa yang diminta oleh abang. Karena bagi kami ketika setelah ayah meninggal, abang Agus ini jadi pengganti sosok ayah lah di keluarga. Jadi kami ya aku sih berpikir ini terbaik, pilihan orang tua abang pasti yang terbaik bagi kita, ya udah saya ikutin aja. Iya. Artinya dia sosok yang menggantikan kehadiran Orang ayah ya pada saat itu. Kalau boleh tahu nih Jul, nih sorry to say ini, artinya pada saat itu tuh ayah menjadi salah satu korban atau seperti apa? Ya, ayah korban konflik. Di tahun 99 itu ya. Itu yang membuat akhirnya Jul merasa
bukan merasa ya, dan harus dengan tekad kuat harus menuju ke Banda Iya. Aceh. Susah nggak memulai kehidupan baru di Banda Aceh pada saat itu, di tengah umur masih 12 tahun, diajak abang, tapi abang juga tidak tinggal di tempat yang sama, tapi saya speechless tuh membayangkan pikiran abangnya yang strategis itu harus menyelamatkan adiknya. Mungkin dia melihat ini ada potensi untuk dikembangkan seperti apa. Mungkin itu ya. Tapi di waktu tinggal di Panti Asuhan enjoy aja bang, bisa menikmati hari-hari karena di situ kan banyak kegiatan. Kita pagi sekolah, sore ada aktivitas olahraga, malam kita ada pengajian, belajar kelompok. Jadi nggak ada waktu luang untuk kita duduk merenung sendiri. Semuanya diisi kegiatan. Karena di situ juga banyak anak-anak ya senasib dengan saya ya, udah kita menikmati bang Suasana itu ya. suasananya. Artinya memang mereka juga mengisinya dengan jadwal-jadwal yang membuat anak-anak jadi lupa bangga Lupa, dengan ya. yang lain gitu. Bingung saya mau melanjutkan kemana lagi. Jul, kalau melihat dari situ tentu saja kita bisa banyak belajar ya dari perjalanan seseorang, termasuk perjalanan Jul Masri juga sampai akhirnya berhasil menjadi jurnalis sekarang di Kompas ya. Dan berapa banyak yang Jul merasa masa lalu itu bisa berkontribusi juga akhirnya dengan keberhasilan sekarang, atau justru itu menjadi hambatan tidak? Ya semua orang punya masa lalu ya, terlepas bahagia atau sedihnya masa lalu. Baik, tapi masa lalu sebenarnya ketika sudah terjadi, ketika kita kenang sekarang itu selalu menjadi energi sebenarnya. Baik itu masa lalu yang suram ataupun masa lalu yang cemerlang, sama saja menurut saya sih. Masa lalu adalah energi untuk kita terus berbenah, terus kita berbuat. Misalnya seperti kehidupan kami masa lalu kami kan tidak begitu baik dibandingkan anak yang lain kan. Ayah saya meninggal tahun 99 karena konflik, diculik oleh OTK waktu itu. Tentu tidak mudah ya, kita kehilangan orang tua, seorang ayah, seorang pemimpin, seorang pelindung dalam keluarga di usia yang masih sangat belia, 11 tahun ya. Rasanya seperti kita kehilangan pegangan ya. Kita mau jatuh ke jurang tapi kita nggak tahu tapi justru dalam keadaan sulit akhirnya semua energi kita untuk bertahan keluar gitu kan. Tekad itulah yang bikin kami untuk terus melangkah. Kita nggak boleh stagnan di sini. Waktu itu Bang Agus ini yang ngomong seperti itu. Kita harus hijrah, kita harus bisa merubah Kuat keadaan seperti itu. Bagi saya sih energi bang, energi masa lalu itu ya, seberapapun sulitnya ya. Jul, kalau menyimak jawaban Jul tadi kan tidak terbersit sedikit pun bahwa seorang Jul Masri, seorang anak muda pada saat itu menjual dalam tanda kutip kesulitannya untuk mendapatkan kemudahan seperti itu ya. Tapi semangat seperti itu kan nggak semua dimiliki oleh orang. Apa yang ada di benak Jul Masri pada saat itu? Ini saya harus menetapkan tujuan saya, prinsip saya, agar masa depan yang ingin saya capai itu bisa jalan seperti itu. Ada nggak yang menginspirasi? Ya lagi-lagi Bang Agus ini adalah motivator terbaik di dalam hidup kami ya. Dia selalu kita yang harus merubah kehidupan kita. Yang nggak boleh kita menggantungkan cita-cita kita itu di pundak orang lain. Bahwa kita yang harus menentukan kemudian dia bilang bahwa hidup ini harus ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, kita kayak apa tuh, kelereng di dalam tempayan gitu. Kemana goyangannya ke situ larinya ya. Boleh kayak gitu. Dia selalu menguatkan bahwa kita harus punya tujuan, harus punya
visi, dan kita harus fokus pada visi itu. Apapun, seberat apapun perjalanan, rintangan di jalan harus kita hadapi supaya visi itu harus kita capai. Dan alhamdulillah udah masuk capaiannya ya, mulai masuk capaian ya. Nggak tahu juga Bang. Tapi yang pasti Cita-citanya sudah tercapai pasti saya masih sangat bersyukur Tuhan memberikan apa yang saya impikan. Alhamdulillah. Jul, kita kembali lagi supaya kita bisa move juga ke zaman-zaman dimana juga seorang Jul Masri itu meniti karir jurnalistik. Mulai profesional bekerja di media massa yang profesional itu sejak tahun berapa? Sejak tahun 2009 tadi juga? 2009 jadinya. Itu sudah profesional ya? Karena saya kan kerja di media mainstream waktu itu. Walaupun status saya masih kuliah. Oke. Masih mahasiswa, nyambi lah. Sorry kuliah apa gitu, kayak gitu. Tapi saya sangat menikmati. Iya. Kemudian setelah selesai kuliah tahun 2011, setelah setahun biasalah ya Bang. Orang harus kerja. Bekerja sambil kuliah ya? Kuliah 5 tahun itu udah Hebat sekali. Hebat itu. Setelah selesai kuliah, saya sempat kerja di Bank Mandiri waktu itu. Oh ya? Karena sesuai dengan jurusan Akuntansi kerja harus di bank harus gitu ya? di bank kan. Kan kerja di bank itu kan keren Bang. Iya. Keren kan. Impian banyak orang lah ya pada saat itu. Teman-teman di kampus, dosen, orang tua juga merasa bangga sekali kan. Karena kerja di bank. Itu tahun berapa tuh kerja di bank? 2011. 2011. Saya langsung Kerja di bank. nggak lama sih, 6 bulan. 6 bulan. Nggak sampai kayaknya. Sebelum dipecat, akhirnya memecatkan diri. Memecahkan diri. Karena memang ternyata passion saya itu bukan di situ Bang. Ternyata di menulis jurnalis itu ya? Saya kayak ada banyak kreativitas yang hilang ketika berada di ruangan kantor gitu ya. Kerja yang sangat monoton. Akhirnya saya berhenti ya. Kayaknya dunia saya bukan di situ. Bukan di situ ya. Akhirnya saya kembali ke dunia jurnalis. Nah, ini memang saya memilih jalan hidup sebagai jurnalis ini dengan penuh kesadaran. Kesadaran ya. Bukan karena tidak disadarkan orang ya. bukan karena nggak ada pekerjaan, tapi karena dengan penuh kesadaran bahwa saya merasa passion saya di sini. Saya sebagai jurnalis, sebagai penulis. 2011 out dari dunia perbankan, masuk ke dunia jurnalis lagi secara profesional, sangat lagi di atas itu ya. Iya. Pada saat itu tuh kembali kepada media lokal yang ada di Aceh Media atau lokal. lokal? 2012 saya di Aceh Post. Oke. Waktu itu sebagai penulis saya. Saya lebih banyak nulis ekonomi di situ. Karena saya kan punya banyak Backgroundnya pengetahuan akuntansi ya. Oke. ekonomi. Kemudian Aceh Post kan collab waktu itu ya, tutup. Kemudian saya bersama beberapa teman-teman alumni PES kampus sepakat ayo kita bikin media sendiri. Yang kami pikirkan waktu itu bukan bisnis, sebagai tempat Aktualisasi lah ya. Iya, ini sebagai media gerakan lah. Bahwa nanti kita juga menghasilkan uang, itu bonus kan. Yang penting kita bisa hidup aja lah dari sini gitu, nggak mencari penghasilan banyak, penting bisa hidup, bertahan aja udah cukup. Kami bangunlah AJNN waktu itu kan. Media online, Aceh Jurnal Nasional Network. Sampai sekarang alhamdulillah masih eksis, hanya sekarang udah pengalihan kepemilikan. Dikelola oleh sahabat yang lain ya. Iya, dan kita bangga lah, artinya kita yang membidangi media itu Iya. sampai sekarang. Dan AJNN itu kan sekarang termasuk salah satu media yang perkembangannya cukup bagus ya kalau di Aceh, media massa online ya. Baik Jul, kalau kita kembali lagi ke perjuangan karir sebagai jurnalis itu tadi, itu akhirnya itu juga dilepaskan karena Jul juga sudah beyond ke tempat yang lebih menantang lagi. Itu tahun berapa? Tahun 2014. 14. Saya kan lolos sebagai wartawan Kompas, ya. Oke. Saya kan dipanggil ke Jakarta, harus magang di Jakarta setahun, sekolah lagi, Iya. sekolah jurnalistik lagi kan.
akhirnya peraturan perusahaan kan kita nggak boleh kerja di dua tempat ya. karena Oke. saya di Kompas kan sebagai karyawan. Iya. Akhirnya ADN ini kita alihkanlah kepada kawan-kawan yang lain. Dan persis pasca itu kemudian sudah mulai masuk ke dunia ini ya, jurnalis yang lebih Ya pasti kan kita harus semakin berkembang kan dari kampus kan. Kalau kita lihat kan sangat ini ya, Iya. anak tangganya kan sangat logis ya. Dari kampus kemudian ke media lokal kemudian ke media nasional. Jadi naik lah, bertangga naik ya. Itulah penuh perencanaan. Oke. Kebayang nggak sih atau menjadi salah satu media yang dicita-citakan atau kebetulan ada informasi pada saat itu? Termasuk pasti ya. Sejak di kampus bacaan kami itu memang Kompas, Tempo, itu memang bacaan rutin, kami langganan waktu Oke. di media kampus kan. Iya. Kepikir nih harus jadi Wartawan harus Kompas. buku nasional. Waktu itu nggak kepikiran harus Kompas, tapi harus jadi wartawan nasional. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan. Ya, alhamdulillah. Ya. Ju dalam proses seperti itu kan pasti Ju juga melihat lah sekarang banyak anak muda yang bergelut ya di dunia jurnalistik, ada yang di daerah, ada yang di nasional seperti Jul Masri seperti itu. Bagaimana seorang Jul Masri yang sekarang sudah berada di titik itu melihat mentalitas orang bekerja di dunia jurnalistik ini? Kan kadang-kadang itu mungkin ya ada naik turunnya lah, dengan kondisi yang mungkin tidak selalu stabil kayak sekarang. Sedang COVID-19 ya, terus banyak media juga tutup. Saya dengar juga di beberapa teman-teman bahkan banyak mereka dirumahkan juga sebagai koresponden nasional. Nah, Jul sendiri melihat dunia pekerjaan yang seperti itu dengan tantangan seperti ini, mungkin ada clue atau motivasi kepada mereka-mereka seperti itu. Memang ini kondisi semuanya sulit banget. Iya. Tapi kan kita nggak boleh menyerah pada keadaan. Kalau saya pribadi nggak boleh berhenti, terus berkreativitas. Bahkan ketika dalam pandemi masih banyak ruang yang bisa kita isi untuk nggak boleh berhenti, kreativitas yang kita berjalan. Kemudian jadi kendala kadang-kadang kan soal finansial. Iya. Banyak beberapa media Tutup. lokal karena kesulitan finansial akhirnya mereka tutup, wartawannya non-job. Iya, itu ya. Tapi kalau memang semangat menjadi wartawan itu sebagai pilihan hidup, saya rasa dia tetap akan terus bergerak. Oke. Ya kan, masih banyak hal yang bisa lakukan. Dia masih bisa menulis, masih bisa bikin buku, Iya. masih bisa nulis karya yang lain, cerpen atau apalah. Dan itu butuh ide kreatif sebenarnya ya. Pastilah. Setiap orang harus bisa melihat peluang seperti Ya, itu. pada kondisi era sekarang kreativitas itu harus Itu yang harus Nomor di satu. nomor satu ya. Punya bakat tapi nggak kreatif sama aja ya. Iya. Banyak kan yang kita lihat sekarang ya kita artinya tidak ngejudge orang juga, tapi ya kita juga mendukung lah supaya sahabat-sahabat kita punya semangat yang sama seperti itu. Kayak Jul bilang tadi, di mana ruang yang bisa diisi, harusnya kita bisa masuk Ya. itu dengan silaturahmi. Nah, bicara tentang ruang-ruang yang diisi, ini tiba-tiba tuh saya timeline di media sosial saya tiba-tiba muncul gitu ada orang yang Jul Masri gitu punya lagu, punya single, dan gak satu pula tuh 2, 3, 4 dan rencananya kata 10. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Ini kan sebenarnya sisi lain, setiap orang punya Sisi lain ya, betul. Saya melihat gini, Tuhan itu menitipkan sesuatu yang berharga, Ya. bakat lah kepada semua manusia, kan? Karena kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa kita punya emas sebenarnya. Jadi bahasa saya gini, Pak, Tuhan menitipkan emas di setiap manusia. Emasnya kan beda-beda ya. Iya. Ada orang yang bakatnya misalnya di melukis, misalnya. Ada orang bakatnya di atlet, misalnya. Ya, ada orang di vokal misalnya, atau di pemikiran. Tapi banyak kita kadang nggak menyadari emas kita itu yang mana.
Iya. Akhirnya kita nggak tahu yang harus kita sepuh itu yang mana. Seharusnya kita yang kita sepuh itu emas, tapi justru yang kita sepuh itu tembaga. Walaupun jadi kan, Tapi salah sepuh ya. salah sepuh. Iya. Kalau kita sepuh emas pasti akan lebih bernilai kan. Iya. Nah, pertanyaan Bang Hendra tadi soal di bakat di dunia seni atau nyanyi. Saya tuh waktu SMP, waktu di kampung, saya kan syekh di zikir-zikir maulid, Oke. ya kan? Oh, itu rahasianya ya. Dia emang sering nyanyi kasidah. Oke. Dan kampung kan pastilah kasidah kan. Iya. Tiap ada acara-acara kan kasidah. Saya Iya. kan sering nyanyi kasidah. Terus saya juga belajar ngaji, tilawatil Quran, musabaqah beberapa kali ikut ke sekolah SMP ya. Juga pernah ikut les musik waktu SMP ya. Tapi karena waktu itu karena tinggal di panti asuhan, terus enggak di keluarga kan, artinya support itu Iya. tidak ada yang support. Jadi support ya. Akhirnya itu kayak menjadi bakat terpendam, terus kayak impian yang selalu diingat-ingat gitu ya. Selalu diingat. Iya. Jadi Karena abang saya itu, Abu Salim itu, dia pinter cipta lagu Bang. oh iya. Jadi setiap kali zikir maulid, saya yang nyanyi kasidah, dan dia bikin lagu lah, satu buku lah dia, siapa yang nyanyi, dia pencipta, apa yang nyanyi. Memang masih duplikat irama lagu orang kan. Iya. Tapi di situ saya mulai menyadari saya punya bakat di sini, bisa lah nyanyi. Kenapa tidak gitu ya? Tapi karena akhirnya sibuk dengan dunia Kerjaan. pendidikan, kerja, itu seperti terkesampingkan ya. Tapi masih saya ingat terus bahwa suatu saat saya harus bisa rekaman. Terngiang-ngiang ya. Akhirnya itu kan kayak mimpi yang terus kita rawat ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau mimpi ini terus kita pelihara, kita rawat, suatu saat Tuhan pasti akan memberikan Jalan. dari waktu saja kan. Betul. Kadang kan Tuhan melihat ternyata Iya. usahanya seberapa besar usahanya. Ini niat banget pengen jadi penyanyi gitu ya. Iya, udahlah kita kasih aja. Kasih aja. Pada saat memang pandemi itu kan Iya, itu kayak momentum ya. momentum ya bagi semua orang saya rasa ya. Kita bekerja profesional tapi kita memang juga punya waktu karena di rumah saja itu kan banyak gitu. Saya Iya. juga ya merasakan seperti itu. Tapi untuk tema-temanya nih, kalau saya simak-simak ya, nanti kita kasih insight-nya sedikit ya. Kalau saya simak-simak itu kan kayaknya lagunya tuh lagu-lagu yang Lagu ada melo. irama sedih, melo, panah hati, Lagu gitu kan, cengeng semua lagu cengeng. Itu maksudnya mengembalikan notasi-notasi masa lalu ke sekarang atau memang Jumasri melihat bagaimana kehidupan sebagian orang sekarang terus diturunkan atau dibuat dalam sebuah lagu dan syair gitu. Ya di tahun 2020 memang banyak sekali waktu luang ya. Makanya saya sempat bikin podcast karena bingung ini kita nggak bisa kemana-mana. Biasanya kan saya ke daerah Bang. Liputan ke daerah, turun ke mana, Loser ya, liputan. Nah karena 2020 setahun penuh nggak bisa kemana-mana, jumpa dengan Nazar Apache, Oke. teman lama. Iya. Dia pun juga kehilangan panggung Iya. karena pandemi kan, banyak panggung kan setahun penuh kan nggak ada panggung kan apa Iya, dan iya. juga teman-teman yang lain Iya. ya, yang biasa mereka kan menggantung hidup di situ. Nah, ketika udah hilang panggung mereka banyak waktu luang untuk kami berdiskusi. Dia beberapa kali dengar saya nyanyi, wah kamu punya bakat nih. Insting dia langsung muncul ya. kuat kan, kamu punya bakat. Insting produser. Iya. Aku bikin lagu. Oke, siap. Nah, dia bikin lagu, tes vokal, tes vokal depan dia, beberapa lagu aku nyanyi, dangdut, Melayu, lagu Aceh. Oh ini cengkok Melayunya dapat. Makanya akhirnya aku diarahkan untuk nyanyi lagu-lagu yang slow, melankolis. Saya bukan lagu cengeng ya, tapi lagu sedih. Lagu sedih ya. Memang kalau kita tonton ya videonya Julmas itu nggak kebayang aja gitu suara Julmas. Kalau saya baca tulisannya tiba-tiba bisa juga
bergaya di depan kamera seperti itu. Jul, kita tahu ya kalau bicara kreativitas itu kan bicara ide-ide ya. Itu lagunya ditulis oleh Jul Masri sendiri, liriknya atau bagaimana sebenarnya? 2 lagu kemarin Nazar yang Ciptakan. Terus lagu yang ketiga yang Rayuan Gase, ini ditulis oleh Nazar dan Adam Zainal, penulis Oke. novel. Lagu keempat, lagu kelima ini saya yang bikin sendiri bang. Saya coba belajar juga. Ya. Ada Yang kita dengar lagi persiapkan video klip itu Iya. ya. Memang tipe saya ini bang tipe cepat belajar bang. Oke. Ketika udah masuk ke situ, saya harus bisa. Saya belajar mana aja. Gimana cara kita susun lirik, dia kasih clue-nya gini. Ya saya bikin sendiri, saya kasih ke dia dikoreksi. Oke. Saya tipe orang yang cepat belajar, menyesuaikan diri dengan kondisi. Ya itu bagian dari kreativitas tadi. Artinya sekarang sudah 5 lagu ya, 5 5 single ya. Yang kamu tuh rencana satu album berapa lagu? 10. Untuk album pertama 10 lagu. Oke, Nanti nanti album kedua, ketiga insya Allah. insya Allah. Nanti kalau album pertama udah selesai, nanti kita ngobrol lagi di sini ya. Iya. Tetap, tapi genrenya tetap kita mainnya Tetap. di Aceh Melayu. Di Aceh Melayu. Ya. Oke. Target-target yang ingin dicapai dengan kreativitas tadi apa saja, Ju? Menulis capaiannya sudah ya kan? Sudah sebagai jurnalis profesional, kemudian sebagai penulis lagu, menyanyikan sendiri lagi di lagunya, bukan main-main itu. Kalau di dunia jurnalis pasti sebagai media advokasi ya. Iya. Capaian kita kan advokasi, ketika yang kita bela itu direspon oleh pemerintah, hak-hak masyarakat terwujud, itu kan bentuk Kebahagiaan, kepuasan ya. kepuasan. Oke. Nah, artinya kalau di jurnalistik saya berjuang untuk orang lain, di sini saya mau Berjuang untuk diri sendiri ya. Kepuasan batin ya. Kalau tadi kan sempat Jul bilang sempat tidak ada yang mendukung waktu itu kondisi keluarga, sekarang mendukung diri sendiri untuk mencapai Iya. impian gitu ya. Dan juga didukung teman-teman Juga mungkin keluarga juga. ya semua istri yang pertama ya, istri sangat pengertian sekali, malam-malam ditinggalin nggak apa-apa. Gitu ya. Dia mendukung. Jadi kan dia bahagia suaminya selain jurnalis artis kan. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi kan waktu dengan istri kan Jadi jadi berkurang ya. kan? Itu kan bentuk pengorbanan yang Iya, besar ya. iya. Tapi itu nggak terus menerus kan, kalau selesai rekaman pasti akan Oh iya pasti. ada jedanya, kecuali tour ya nanti ya kalau waktunya sudah. Nggak tahu nih bang. Saya kebayang orang. Jadi oke. Tanggapan teman-teman gimana? Surprising nggak? Banyak teman-teman yang kaget, loh Serius, serius gitu ya? nih serius nih dia nyanyi nih, iya coba dengar, kayaknya bukan suaramu nih, coba dengar dulu. Oh iya ya. Jadi memang selama ini kan kawan-kawan nggak pernah lihat. Ya. Artinya mungkin ya tahu tapi nggak pernah membayangkan bahwa seserius itu akan Iya. mengikutin ya kan? Iya. Kalau satu single mungkin udah biasa orang pengen merekam. Ini satu album itu kan bukan main-main ya. Iya. Ada waktu persiapan. Katanya juga memanajeri juga diri sendiri. Itu seperti apa? Karena ini kan solo bang, saya kan main solo. Hmm. Tapi sebenarnya di belakang ini kan saya dibantu teman-teman. Terutama Oke. sekali itu Najar Apacu. Dia yang banyak support saya. Dia yang kasih semangat, dia yang coaching vokal dia kan. Coaching, iya. Bikin lagu, aransemen musik dia. Sebenarnya ini yang paling berjasa ini Nazar. Nazar Apacu. Iya. Tapi dia tulus ya, Iya. tulus membantu. Walaupun tidak bayar bang. Oh ya? Dengan Nazar saya nggak bayar. Dia juga nggak, kantornya harus bayar. Dia menunjukkan jalan ya. Dia juga kayak, menurut saya sih Tuhan memberikan jalan melalui Nazar. Iya, mempertemukan dengan Najar kembali karena tadi kan sahabat ya. Dan Najar pun punya sifat dan semangat yang luar biasa untuk menjadikan orang lain Iya. juga berhasil itu Ya kan di ya. situ di titik itu kami kayak berada di frekuensi yang sama. Sama. Itu yang kita sebut sahabat ya. Ya, sama. Barangkali saya di dunia jurnalistik saya bekerja untuk orang lain, kemudian di bidang seni orang lain yang bekerja untuk saya. Gitu kan. Karena kan Tuhan pasti akan membalas setiap kebaikan kita kan melalui orang lain. Iya, demikian sebaliknya ya.
Jul, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang nonton, yang mungkin merasa bahwa saya punya bakat menulis lagu, tapi gimana jalannya? Kayak tadi, saya punya bakat menyanyi, tapi sekian lama dipendam, akhirnya keluar juga nih, ada momentumnya. Apa saran Jul Masri buat yang teman-teman? pertama sekali untuk anak-anak muda yang masih kuliah, masih sekolah, yang pertama sadari dulu kalian mau kemana, bakat kalian apa, kemudian kalian tentukan mau jadi apa. Kalau bicara pengalaman saya sejak di kampus sudah memutuskan pengen jadi jurnalis, sampai sekarang, bahwa saya pengen nyanyi itu adalah kayak impian kedua gitu ya. Kan di setiap orang kan ada keinginan pertama dan kedua, yang itu kemudian kita tentukan skala prioritas kan. Waktu itu saya pengen jadi jurnalis, alhamdulillah Tuhan memberikan jalan, dan pengen nyanyi, Tuhan baru memberikan sekarang, walaupun cukup lama, tapi impian itu terus kita rawat. Totalitas dengan setiap jalan hidup yang telah kita pilih, Tuhan pasti akan memberikan. Karena gini, ketika kita bekerja totalitas, Tuhan pasti akan memberikan sesuatu bonus yang tidak pernah kita duga. Bagi saya jadi wartawan nasional di Kompas adalah bonus yang Tuhan berikan atas perjuangan dan kerja keras saya sebelum. Dan cita-cita yang terus didoakan sepanjang jalan ya. Jul, terima kasih ya sudah ngobrol nyari 1 jam, dan banyak juga yang saya bisa petik dari hikmahnya. Ada insight baru, bagaimana tadi saya terkesima juga, kita punya mimpi tapi jaga bagaimana merawat mimpi itu jadi energi gitu ya. Nanti kita tahu nih energi ini kapan harus dihempaskan, kapan harus dibuat menjadi lebih laju seperti itu. Dan terima kasih juga sudah menginspirasi teman-teman yang menonton, dan kita belajar banyak. Dan satu lagi, semoga sukses juga buat album ke depan. Ya, kawan-kawan penonton channel Hendrasyah, jangan lupa juga main-main ke channel Jul Masri. Catatan Jul Masri ya. Enggak, sekarang udah diubah aja. Oh, diubah ya? Jadi Jul Masri aja. Jul Masri official. Oke. Nah, kita Nanti mau fokus di nanti teman-teman semuanya, Jul Masri tadinya punya channel YouTube namanya Catatan Jul Masri. Saya subscribe dan saya penonton yang paling budiman di situ ya. Karena kita bisa banyak tahu orang yang diwawancara itu di mobilnya Jul Masri. Tapi sekarang sudah berubah menjadi Jul Masri Official. Dan nanti akan diisi dengan konten-konten kreativitas dari Jul Masri terkait lagu, penciptaan lagu dan lain-lain ya. Mungkin panggung ke panggung juga. Untuk teman-teman mahasiswa, komunitas yang pengen belajar nulis ya, jurusan nulis apa aja lah, yang penting pengen belajar nulis, Silakan buka kontak dikirim aja pesan ke media sosial Jul Masri ya. Boleh ke Instagram ya, Jul Masri, boleh ke Facebook, silahkan. Saya sering bang bikin kegiatan Gitu ya, pelatihan nulis. Kadang-kadang kalau lagi suntuk bikin pengumuman di Facebook, kawan-kawan yang pengen belajar nulis ini gratis, hubungi nomor ini. Langsung banyak ya. Langsung banyak. Kemarin ada sekitar 50 orang. 50 orang. Wow. Itu karena virtual lebih enak kan? Iya, banyak betul. teman-teman di kabupaten kota yang daftar itu. Iya, bisa ya. Oke, ini kapan-kapan kita bisa belajar banyak dari Jul Masri. Itu Nanti free. saya akan buat di live Free. ini, akan saya tag alamat-alamat sosial media Itu free. Jul Masri, dan Itu yang pasti free ya. bentuk tanggung jawab Jul Masri kepada teman-teman mahasiswa ya. Karena Mahasiswa. saya akan juga Komitmennya lah ya. iya, akan bergerak dari dunia. Baik Jul, terima kasih banyak Jul, sehat selalu dan sukses selalu. Semoga albumnya segera bisa kita nikmati dalam waktu yang tidak lama lagi ya. Sahabat semua, demikian tadi obrolan panjang saya dengan Jul Karnaini Masri atau nama penanya Jul Masri.
dan banyak hal yang bisa kita petik. Tadi saya mencatat beberapa hal yang sangat kuat menjadi inspirasi kita. Kalau Anda punya cita-cita, kalau Anda punya angan-angan atau mimpi, jangan lupa jadikan semua itu jadi energi baru, dan Anda nanti punya waktu dan cari momentum untuk mewujudkannya. Kemudian yang kedua, jangan pernah menyerah dengan masa lalu Anda, karena masa lalu sebentuk apapun akan bisa membuat kita melihat masa depan dengan lebih cemerlang. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa rendah atau jangan pernah merasa sepele dengan kemampuan yang Anda punya, karena Allah sudah menciptakan kita dengan berbagai macam potensi. Dan temukan bakat Anda sesuai dengan keinginan Anda, dan jadikan itu sebagai profesi yang paling Anda sukai untuk dijalani dalam hidup ini. Sampai ketemu lagi dalam Hendra Syah Official di konten berikutnya, tentu saja masih di Sebuku Inspiring Like a Book. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.